Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hidup keluarga saudara dan keluarga saya, serta keluarga-keluarga orang-orang kudus menjadi benar dan berkenan di hati Tuhan. Persiapkan Anda punya Alkitab. Kita mau hari ini belajar mengenai satu judul yang berbunyi anak-anak Tuhan harus berbeda dengan orang dunia. Kita baca lebih dulu pada Matius pasal 5 ayat ke-38 sampai dengan 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, itulah ayat yang menjadi berkat buat kita, penuntun dan penunjuk buat hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita dituntut oleh Tuhan, ya, harus berbeda dengan orang dunia, kebanyakan yang ada di sekeliling kita. Dunia punya kecenderungan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya di dunia ini sudah umum dan semua orang membenarkan bahwa membalas perbuatan seseorang itu adalah sesuatu yang wajar, sah menurut ukuran orang dunia. Sebab apa? Dia yang mencelakakan aku. Berarti kalau aku timbul dendam, timbul benci, dan kemudian ada kesempatan, kemudian aku membalas, semua orang bisa bilang apa? Wajar dan manusiawi sekali. Tetapi Yesus Kristus Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya dengan pandangan yang berbeda. Karena engkau, saudara dan saya, adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita diajarkan oleh Dia. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya kita diminta untuk tidak membalas.
Kita diminta untuk bersabar. Kita diminta untuk membalas kejahatan justru dengan kebaikan kita. Bahkan yang paling membuat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu seringkali syok karena sulit melakukannya ketika dia berkata, ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi musuh saya? Demikian yang sering saya dengar dari orang-orang Kristen kebanyakan. Perintah Tuhan ini sepertinya sulit sekali untuk mereka bisa lakukan. Harus mengasihi musuh-musuhnya, harus mengasihi orang yang menganiaya dia, harus mengasihi orang yang membuat dia sakit hati, harus mengasihi orang yang telah mendukakan hatinya, harus mengasihi orang yang merugikan akan dia, harus mengasihi orang yang menghancurkan hidup keluarganya, dan lain sebagainya. Terlebih jika ternyata orang yang menyakiti dia, yang telah menghancurkan hidupnya dia, adalah orang yang sesungguhnya paling dekat di dalam hidupnya di dunia ini. Salah satunya pasangan suami istri. Itu adalah orang yang paling dekat. Sejak orang menikah, orang nomor satu di dalam hidup saudara dan saya adalah pasangan hidup kita masing-masing. Namun perlu digarisbawahi, dengan tidak bisa meninggalkan orang tua yang tetap harus kita hormati, kita kasih, dan kita cintai. Tetapi menurut urutan, siapa orang yang nomor satu di dalam kehidupan ini setelah orang itu menikah adalah pasangan hidup mereka masing-masing. Namun kenyataannya, perceraian yang dilarang oleh Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak sedikit dulu yang sama-sama jatuh cinta dan mengikrarkan janji pernikahan. Setelah mereka bercerai, mereka saling membenci dan menjadi musuh yang demikian luar biasa, mungkin sampai-sampai harus berselisih di meja hijau. Bapak Ibu, nasihat firman Tuhan luar biasa. Dan tidak semua orang percaya bisa melakukan ini. Tergantung dari kadar seberapa orang ini disakiti. Tergantung juga seberapa tinggi iman orang ini di dalam mengasihi Tuhan dengan segala firman-Nya. Firman-Nya berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu. Mengasihi musuh ini tidak mudah. Berarti harus meninggalkan sakit hati. Harus melupakan perbuatan musuh yang mungkin seseorang itu bisa terjangkiti dengan trauma karena peristiwa yang lalu. Tetapi Tuhan inginkan seperti itu. Dan banyak orang Kristen, orang percaya bilang, memaafkan itu bisa. Tetapi melupakan itu sulit. Forgive itu bisa. Forget tidak bisa. Sulit. Nah, Tuhan minta engkau menjadi orang yang sempurna. Seperti Bapakku yang ada di surga, yang juga sempurna. Di mana Dia inginkan
Saudara bukan cuma mengasihi musuhmu, tetapi juga berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Anda justru memohonkan doa kepada orang yang menyakiti saudara. Mintakan hal-hal yang baik agar Tuhan memberkati orang yang merugikan saudara, yang telah menghancurkan masa depan saudara, yang telah mendukakan hati saudara, dan lain sebagainya. Tuhan minta, doakan mereka. Nah, Bapak Ibu, pada di dalam kita menaikkan doa, kita belum mengeluarkan duit loh. Tetapi Anda sudah takut jika doa itu dikabulkan. Tuhan kok enak. Aku mendoakan yang baik-baik untuk musuhku. Aku takut Tuhan jika Engkau mengabulkan doaku yang baik justru dinikmati oleh musuhku. Padahal musuhku belum tentu berbalik dan bertobat kepada Tuhan, dan mungkin juga bisa semakin membenci aku. Bapak Ibu, apapun yang terjadi setelah saudara berdoa, itu adalah kewenangan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita hanya menjalankan perintahnya. Kita hanya menjalankan sabda daripada firman-Nya untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang setia kepada Dia. Tuhan inginkan Anda dan saya bisa meneladani, mencontoh, meniru apa yang Tuhan sudah lakukan. Sejauh timur dari barat, demikian aku lupakan segala dosa-dosamu. Nah, saudara, Tuhan bisa lupakan loh dosa perbuatan saudara dan saya. Mulai sejak kita kecil, di mana kita sudah punya memori yang menjijikkan, yang mungkin ketika kita hari ini teringat, kita bisa merasa malu. Dan kita bisa merasa tidak layak mendengar orang di sekeliling kita memuji kesetiaan kita kepada Tuhan. Apalagi kita yang melayani Tuhan, menyampaikan hal-hal kebenaran, hal-hal kekudusan, kita bisa merasa malu di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan, aku tidak layak hidup di hadapan-Mu seperti hari ini Engkau memberikan anugerah kepada kami untuk menjadi alat-Mu untuk berbicara tentang sabda dan firman-Mu. Bapak Ibu, lebih daripada itu, Tuhan ingatkan saudara dan saya, kalau engkau hanya mengasihi orang yang mencintai kamu, bedanya apa Anda dan saya dengan orang-orang jahat yang ada di dunia ini? Mereka juga seperti itu. Mengasihi orang-orang yang dicintai. Mengasihi orang-orang yang mencintai dia. Kasih itu ada di dalam setiap pribadi. Tetapi tentang kasih Tuhan kepada saudara dan saya, Tuhan inginkan kasih-Mu harus berbeda. Engkau anak Tuhan, anak terang dengan orang-orang dunia. Orang dunia akan membenci musuhnya. Tetapi anak terang akan mengasihi musuhnya dan berdoa untuk orang yang menganiaya dan menyakiti akan hatimu. Bapak Ibu, banyak orang bertanya dengan saya, bagaimana Pak saya bisa mengampuni
orang yang menyakiti saya, atau saya bisa melupakan segala perbuatan dia yang menyesakkan hati saya. Saya bilang, sudah belum Anda berdoa untuk orang tersebut? Belum, Pak. Bagaimana mungkin saya bisa mendoakan orang itu dengan hal-hal yang baik yang saya mintakan kepada Tuhan, dan ada kemungkinan doa saya dikabulkan. Semakin baik, semakin dikabulkan, saya semakin takut karena itu jatuh kepada orang yang telah menganiaya saya. Bapak Ibu, saya selalu anjurkan, ini perintah firman Tuhan. Silakan Anda taati, Anda lakukan. Dan Anda dan saya akan menikmati dan melihat hasilnya. Semakin banyak kita mendoakan orang-orang yang membenci kita, semakin banyak kita menyebut nama orang-orang yang memusuhi kita, akhirnya kita akan semakin mengasihi orang-orang yang telah menganiaya kita. Sehingga dengan demikian, kita boleh menjadi anak-anak terang yang siap meneladani Bapa yang ada di surga, yaitu Bapa yang sempurna. Yang walaupun orang-orang ini tidak berbuat baik kepada Tuhan, bahkan sebaliknya, manusia-manusia ini telah berbuat jahat kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka dengan menerbitkan panas, dengan memberikan hujan, baik kepada orang yang mengasihi Dia maupun kepada mereka yang jahat. Demikianlah yang Tuhan kehendaki kepada Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Engkau adalah orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Jadilah sempurna seperti Bapakku yang di surga yang adalah sempurna. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.